Hai semuanya, balik mana ngambil aku Sis Ella di Singing Stories. Beberapa siswa akan melakukan piknik ke hutan bersama guru mereka. Di pertengahan jalan ada seorang pria seperti zombie yang menginfeksi. Bisakah siswa-siswa tersebut menyelamatkan diri? Dan apa yang menyebabkan zombie-zombie itu berseliweran di hutan? Mari kita bahas di Unhuman 2022, check it out! Di awal cerita, ada seorang mbak tomboy yang sedang sarapan. Dia adalah Evert. Dari luar terdengar suara klakson mobil yang memanggil namanya. Simba di dalam mobil itu bernama Tamra. Tamra mengejek dandanan Evert yang kelaki-lakian dan kurang seksi. Evert ingin mengganti bajunya, namun waktu sudah mepet, mereka pun langsung tancap gas. Di dalam mobil, Tamra kembali mengejek dandanan Evert dan mengatakan agar berpenampilan lebih seksi, benayuman dan kinyis-kinyis, agar si Mas Steven mau melirik mbak tomboy. Tamra yang ceramah panjang kali lebar hingga tidak sengaja pun menabrak seseorang. Evert pun turun untuk melihatnya. Ternyata itu adalah Randall, teman sekolahnya. Si Mas pun bengong tersepona oleh kecantikan Mbak Tamra. Ketika ngobrol, tiba-tiba es bango sisa lebaran mendarat ke badannya. Ternyata yang melakukannya adalah trio Wek-Wek. Jessie pun si rambut pirang memuji keseksian Tamra. Dan Denny berkata tidak sengaja melempar es bango sambil cewawakan. Lalu mereka pun pergi. Evert bermaksud mengajak Randall. Akan tetapi Tamra tidak mau kasih tumpangan gratisan untuk Randall. Mereka berdua pun langsung pergi. Sesampainya di sekolah, anak-anak lainnya sudah berkumpul. Pak Lorenzo, guru mereka, sudah menunggu di depan bus. Pak guru meminta HP siswa dikumpulkan, karena dalam study tour ini siswa akan langsung bersentuhan dengan alam. Jadi tidak boleh sibuk chat WA-an, apalagi tok-tokan. Tak lupa Pak Guru juga menyuruh abang sopir untuk meletakkan HP-nya. Abang sopir si Wayne mengikuti perintah si guru meletakkan HP. Randall yang baru sampai tidak luput dari ejekan Denny. Si rambut pirang Jessie juga ngebully si Candice agar memakai lipstik warna hitam. Beberapa saat kemudian Steven datang, Evert pun dicengin si Tamra. Setelah anak-anak berkumpul, Pak Guru mengatakan bahwa siswa akan mendapatkan nilai tambah dalam study tour ini. Setelah itu perjalanan pun dimulai. Dalam perjalanan, mereka menikmati perjalanan indah dan hijau. Beberapa orang tidur dan lainnya cewawakan. Sampai akhirnya Pak Guru menyadari, Pir salah jalan nih. Karena berdebat pun bang sopir matanya meleng. Akibatnya para siswa pun berlumuran kecap. Mereka masih bingung babi hutan atau kuda liar yang barusan ditabraknya. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor bus dengan keras. Di tengah kecemasan para siswa yang panik, terdengar suara radio nasional yang memberi pesan untuk segera berlindung dan mengamankan diri ke tempat terdekat di tengah hutan. Duar, Evert dan Tamra kaget seketika melihat cap 5 jari di depan matanya. Setelah itu pria misterius itu mengetuk-ngetuk pintu. Pak Guru pun menyuruh abang sopir membuka pintu. Pir, bukain, dia minta antar puskesmas kali. Abang sopir pun tidak setuju, namun akhirnya bang sopir membuka pintu dan mempersilahkan masuk. Para siswa teriak histeris dan keluar. Tanpa sengaja Candice terjatuh dan terinjak-injak siswa lain. Beberapa siswa yang masih terjebak dihajar oleh pria misterius. Saat Evert ingin menyelamatkan temannya, namun kakinya diseret oleh si pria itu. Dan trio Wek-Wek pun berhasil lolos. Tamra juga menyusul mereka beserta teman-teman lainnya. Randall berkata dia melihat gedung tak jauh dari sana. Tak pikir panjang mereka berlari untuk berlindung ke gedung itu. Mereka pun tersesat. Randall mencoba memimpin jalan. Mereka melewati hutan dan tiba-tiba terdengar suara aneh. Randall mengajak kawan-kawannya ke kiri karena dianggap tidak ada bahaya. Para siswa ini mengira bangunan ini basecamp para pemakai, dan mereka bingung kenapa pria misterius tadi tidak modal setelah tertabrak, serta mengapa radio nasional memberitakan hal seperti itu. Dan di tengah kebingungan mereka yang tanpa arah, tiba-tiba terdengar lagi sesuatu. Para siswa akhirnya masuk ke gedung itu. Mereka membagi tim untuk mencari barang-barang yang bisa dipergunakan. Randall, Steven, dan Evert naik dan menemukan benda-benda yang bisa digunakan untuk senjata. Begitupun dengan tim yang lain. Saat di depan jendela, Tamra mendengar teriakan dan berkata padahan bahwa dia melihat sesuatu.
Danny datang dan langsung menutup jendelanya. Ketika Evert sedang berkumpul, dia mendengar suara Candice. Dia langsung membuka jendela untuk memastikan. Ternyata benar di luar Candice sedang meminta tolong. Evert yang akan menolong Candice dicegah oleh Randall karena ada yang datang. Saat si pria menjauh, mereka mengintip. Pria itu sedang melihat ke arah Candice. Evert kekeh untuk menolong Candice. Kawan-kawannya tidak setuju karena berbahaya. Pria itu pun mulai mengejar Candice. Saat Candice menuju gedung, pria itu gercep alias gerak cepat menangkap si Candice. Abang sopir ngegebrak pintu dengan seramnya seperti terinfeksi zombie. Para siswa mencoba melawan abang sopir, namun bang sopir yang berlumuran kecap terlalu kuat seperti zombie. Saat akan bersembunyi, abang sopir menghalangi. Evert pun langsung menguncinya dengan kayu. Untuk memastikan aman, Evert pun mengintip. Saat Evert membahas tentang keselamatan Candice, tiba-tiba ada lampu menyala. Ryan, kawan mereka, ternyata bersembunyi di situ dan terlihat tidak terluka sama sekali. Mereka bertanya bagaimana dia bisa di sini. Ryan mengatakan bahwa teman-temannya dilukai oleh pria misterius itu, dan teman-temannya tertular virus menjadi seperti zombie. Ketika asik ngobrol, ada yang datang. Mereka terkaget-kaget. Para zombie itu muncul ramai-ramai keroyokan. Randall berusaha mencari jalan keluar. Dia menemukan tempat persembunyian. Han mengajak Danny untuk melawan zombie. Sambil menunggu Randall berhasil membuka tempat itu, Danny pun membantunya walaupun si pirang melarang. Lalu mereka masuk, tinggal Ryan dan Evert. Tempat itu tak muat, alhasil Ryan kejempet. Han dan Danny melawan zombie-zombie, dan Han pun kecapean karena cuma sarapan bubur ayam. Lihat Han ditarik, Danny lari meninggalkannya dan menolong Evert yang sedang diserang zombie. Mereka berhasil melarikan diri. Saat berkumpul, Evert menanyakan keberadaan Han. Danny bilang dia tidak bisa menolongnya. Lantas Danny menyalahkan Evert dan cekcok. Jesse pun menengahi perseteruan itu. Beberapa saat kemudian mereka sadar di tempat itu terdapat banyak patung-patung wajah mereka. Sepertinya kejadian ini disengaja. Ketika Ryan mencari patung wajah dirinya, terjadi sesuatu. Randall memukul bang sopir dengan sadis. Teman-temannya tidak menyangka Randall sangat perkasa. Tamra refleks memeluk Randall karena terkagum-kagum melihat keperkasaannya. Evert melihat bang sopir punya alat suntik narkoba. Saat itu Danny batuk. Randall menanyakan apa yang dilakukan bang sopir padanya. Si sopir menusukkan jarum padanya. Evert curiga melihat luka itu. Sikap Danny pun menjadi tidak jelas. Danny ingin pergi mencari Han sendirian. Teman-temannya tidak setuju. Danny mulai tidak karuan dan dia tetap pergi mencari. Teman-temannya pun mengikuti Danny. Danny bertindak kasar ke Ryan dan Evert melarainya. Danny semakin tidak jelas tingkahnya dan tidak bisa mengendalikan diri. Jesse tidak bisa menahan kesedihannya melihat Danny jatuh. Saat Jesse bersedih, Danny ternyata masih bergerak. Teman-temannya kaget saat bangun. Danny terlihat seperti zombie. Mereka semakin ketakutan dengan keadaan ini. Randall mencoba menenangkan si pirang dan menyarankan untuk tetap di gedung ini serta menutup semua akses pintu dan jendela. Evert pun menolak karena mereka nggak bawa bekal makan siang. Bagaimanapun harus mencari bantuan di luar sana. Evert ingin mereka menggiring zombie dan sisi yang lain mereka menyelinap keluar diam-diam. Randall tidak setuju karena itu sangat beresiko. Dia kekeh dengan pendapat awal ingin memblokir semua akses. Evert yang dari awal tidak sepaham dengan Randall pun akhirnya berdebat. Karena pendapat Randall tidaklah masuk akal. Evert nekat mengambil botol kaleng cat untuk mengalihkan zombie. Setelah itu Evert bergegas keluar. Tamra pun ikut dengan Evert. Para zombie di luar mendekat ke arah mobil yang terbakar.
Saat mencari jalan keluar, Tamra menasihati Evert, akan tetapi Evert tetap kekeh tidak ingin menyerah dan melanjutkannya. Seperti Tamra, Steven pun mencoba menghentikannya namun sia-sia. Steven akhirnya mengikuti Evert agar Evert tidak sendirian. Di luar mulai gelap, mereka berjalan menuju bus itu untuk mencari radio dan HP mereka. Lalu Evert menemukan HP mereka yang dikumpulkan, akan tetapi HP mereka sudah rusak semua. Steven menyalahkan Evert dengan ide bodohnya ini. Evert menjelaskan bagaimanapun tidak bisa hanya berdiam diri di gedung. Teman-teman yang mendengarnya meragukan cara berpikir Evert. Walaupun sudah menyelamatkan Candice 2 kali, Evert tetap dianggap salah. Steven mencoba menenangkan Evert dan mengatakan bahwa tak semua orang menganggap Evert seperti itu. Steven selalu mempercayai Evert. Saat mereka hampir kiu-kiu, tiba-tiba Evert melihat radio yang menyala. Evert mencoba memutar siaran radio, namun tidak ada berita tentang para zombie. Setelah dicek, suara yang menyuruh mereka untuk berlindung dari zombie adalah rekaman kaset bajakan. Evert berpikir kejadian ini disengaja dan direncanakan. I'm so sorry. Please believe me. Steven yang takut rahasianya terbongkar menyuntikkan sesuatu dan meminta maaf pada Evert. Steven mengatakan bahwa Evert akan baik-baik saja dan akan melupakan kejadian ini. Tak lama Randall datang dan memberikan pujian pada Steven. Kita mundur ke 4 atau 5 minggu ke belakang. Randall asik ngegosip bareng Steven. Dia mengajak Steven merencanakan pembalasan pada teman-teman yang sudah membuli mereka selama ini. Randall ingin teman-temannya bisa menghormati dan bersikap baik pada mereka. Dia ingin membuat teman-temannya ketakutan. Mereka berdua mulai mengecat gedung itu dan meminta bantuan pria zombie yang ternyata adalah pengedar narkoboy bernama Chip tanpa Mang. Jadi si Chipmunk ini adalah sosok yang tadi membuat kerusuhan di bus yang membuat semua siswa keluar. Namun di luar narasi, Chipmunk menggigit Pak Guru. Chipmunk beralasan melakukan itu agar menjiwai aktingnya. Evert yang masih setengah sadar mendengar semuanya. Patung-patung itu pun adalah buatan Randall. Ternyata Bang Sopir pun bagian dari komplotan Chipmunk and Friend. Bang Sopir melakukan itu karena punya dendam pada Pak Guru yang sering mengerjainya. Jadi di awal Randall yang mengarahkan ke gedung itu juga bagian dari rencananya. Disusul Chipmunk yang bertugas memberikan suntik KB pada siswa untuk mengendalikan tingkah laku mereka yang terkena suntikan. Obat itu dapat mengontrol sikap mereka. Mereka akan melakukan apapun sesuai perintah. Cairan KB itu diramu khusus oleh kawan Chipmunk agar para siswa mirip dengan zombie. Dan setelah efeknya selesai, mereka tidak akan mengingat apapun. Akan tetapi Steven membantahnya dan mengatakan bahwa obat itu tidak akan membuat orang lupa dengan kejadian ini. Randall mulai meributkan HP yang sudah dirusak Bang Sopir. Dan sekarang Bang Sopir pun sudah modar akibat kebanyakan suntik KB. Chipmunk yang merasa keadaan mulai runyam mengatakan ingin melakukan planning B untuk benar-benar membunuh semua siswa agar selamat dari polisi. Karena satu komplotan, Randall berencana hanya akan menyelamatkan Steven saja dari semua teman-temannya. Karena akan membahayakan mereka jika menyelamatkan lainnya. Steven pun tak percaya yang awalnya bertujuan untuk bercanda kini benar-benar harus melakukan pembunuhan sungguhan. Randall pun berkata Evert harus dibunuh karena Evert sudah mendengar semua rencana mereka. Randall pun mengajak Steven balik gedung. Evert ditinggalkan di sebelah Pak Guru bersama Chipmunk. Randall memperlihatkan semua siswa yang dikerangkeng. Evert diam-diam merangkak perlahan tetapi pasti. Randall yang ingin memberikan suntik KB pada Danny dihalangi oleh Han. Randall menyuruh untuk menjaga siswa yang sedang dikerangkeng. Ketika Randall menutup pintu, tiba-tiba Tamra datang menanyakan Evert. Randall mengatakan Evert modal digigit zombie. Tamra histeris mendengarnya. Randall lantas memeluk Tamra. Danny meminta Steven membebaskan mereka. Evert yang telah men-smackdown Chipmunk langsung berlari ke arah gedung. Randall menghasut teman-temannya untuk membunuh para zombie yang dikerangkeng itu. Namun teman-temannya ingin langsung cabut saja dari tempat itu. Randall memaksa dan memberikan linggis sebagai senjata. Dan menghasut mereka bahwa yang dikerangkeng bukanlah teman mereka lagi melainkan zombie. Evert yang khawatir berlari dengan buru-buru mencari teman-temannya. Ketika Randall membuka kerangkeng, Evert berteriak. Jesse mengira Evert sudah menjadi zombie. Lalu Evert menjelaskan kalau teman-temannya bukanlah zombie, melainkan telah disuntik KB oleh Randall dan Steven. Danny yang setengah sadar pun mengiyakan perkataan Evert. Evert meyakinkan pada Tamra bahwa ia manusia bukanlah zombie. Ketika
Ketika Tamra menampol Randall, tiba-tiba lukisan terbuka yang menggambarkan Randall sedang memperalat teman-temannya. Yvette pun menjebloskan Stephen ke dalam kerangkeng bersama yang lain, serta mengeluarkan Han dan Danny, serta menutup kerangkeng itu yang berisi Stephen dan teman-teman yang dibiusnya. Lalu mereka membawa Danny yang terluka karena jatuh, namun Randall di luar masih berusaha menyerang. Randall menodongkan pedang dan mengajak Tamra bersekutu, namun Tamra menolaknya dengan tegas. Jessie pun histeris melihat ayang beb kena bogem. Yvette langsung melempar linggis ke arah Jessie. Meskipun telah ditabuk linggis, Randall masih kuat untuk bangkit. Yvette buru-buru mengambil sarung tangan berisi suntik KB dari tas Chipmunk. Yvette merasa masih merasakan efek suntikan itu. Tak lama Danny bangun. Danny meminta maaf pada Jessie dan Ryan tentang sikapnya selama ini. Jessie berkata ia tak akan membiarkan Danny modar. Ternyata Randall belum modar. Ia bangkit dan berkata bahwa Yvette tak akan mampu mengalahkannya. Yvette pun menjawab bahwa teman-temannya lah yang akan mengalahkannya. They can't. Lihat Jessie dikaplok Randall, Ryan pun langsung smackdown Randall sampai tumbang. Setelah Randall tumbang, Yvette bangkit mengambil pedang lalu ikutan ngebogem si Randall. Beberapa jam kemudian, ternyata abang sopir Wayne masih hidup dan terikat. Randall dan Stephen pun juga diikat oleh mereka. Walaupun prank ini bertujuan untuk membuat pelajaran bagi teman-temannya yang suka membuli, tetapi caranya salah dan membahayakan banyak orang. Salah satunya adalah Danny yang mendapatkan pelajaran penting. Karena kenakalannya selama ini, Danny sadar dan berjanji akan menjadi anak yang soleh. Alhamdulillah semuanya selamat walaupun badan berlumuran kecap. Mereka semakin memahami arti persahabatan bagai kepompong. Begitu juga dengan Tamra yang selama ini sering mengejek dandanan Yvette. Tamra tak menyangka si tomboy ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tamra pun merasa minder pada Yvette. Tetapi Yvette justru merasa beruntung berteman dengan Tamra, karena dialah yang mampu meyakinkan semuanya. Setelah itu Yvette pun mengembalikan topeng pada Chipmunk yang sedang laya-laya berlumuran kecap di bawah pohon. Siswa-siswa itu pun memperbaiki busway mereka. Saat busway mulai OTW, ada sesuatu yang mengagetkan mereka. I think we needed that. Ternyata Pak Guru pun belum modar. Cerita pun rampung tekan kini. Saya Sis Ella, sampai ketemu ning cerita selanjutnya.